lebih aman. Ini bekasnya di sini. What's up, Vivat Koryesu? Vendor mari. Ketemu lagi dengan kami para peserta sekolah singkat SCY di kali ini di kesempatan BKSN. BKSN. 2022. Tema besarnya Yesus teladan kita. Terus kita hari ini, minggu ini kita mau bahas tentang Yesus teladan dalam mengasihi. Maka backgroundnya Kasih. Nah, sekarang hari ini kita bersama dengan yang saya, Frater Moses. Saya Frater Carlos. Saya Frater Rio. Saya Frater Vio. Oke, nah jadi teman-teman kita mau bahas tentang Yesus teladan dalam mengasihi gitu ya. Oke. Makasih. Mengasihi, kasih itu cinta, love itu pasti sering muncul di kehidupan kita semua Ya, sehari-hari biasa. di Sama circle. kaum muda, orang muda ya. Di tongkrongan juga pasti bahasnya salah satu tentang cinta, sampai ada apa ungkapan bucin gitu ya. Bucin. Iya. Bucin. Nah kan hari ini kita nggak mau bucin-bucinan, tapi tetap mau bahas tentang Yesus teladan dalam mengasihi. Apa sih teladan dalam mengasihi dan apa efeknya buat kita? Nah mari kita buka dengan doa. Baik, marilah teman-teman kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kasih yang sejati, kami bersyukur atas cinta yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan mencintai orang-orang yang memang kami kasihi. Kami mohon berkat-Mu di dalam pendalaman kitab suci ini, supaya Engkau memberkati kami dan membimbing kami untuk solider terhadap mereka yang menderita karena pandemi COVID-19. Kami mohon rahmat dan kasih-Mu supaya kami dapat mencapai tujuan kami, yakni membuat semua orang melihat Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan selamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Brother Charles buat Oke. doanya. Teman-teman semuanya kita masih di pertemuan PKSN minggu ke yang sekian tentang Yesus teladan dalam mengasihi. Ngomong-ngomong kita kalau mengasihi harus lebih dulu tahu ya apa Ya, tentu. pengalamannya pernah Jelas. kan mengasihi ya. Oh ya. Mencintai. Nah dikasihi juga Dikasih pernah, dan kan? mencintai. Dikasih dan Dikasih. mencintai. Yang paling nyakit kalau dikasih terus ngilang ya. Wah, ghosting. Pengalaman siapa tuh pengalaman? Ghosting. Itu ghosting. Mungkin teman-teman yang di rumah punya pengalaman kayak gitu juga, tapi yang jelas ada pasti pengalaman mencintai dan dicintai. Kalau aku sendiri sih pengalaman dicintai dan mencintai itu muncul kalau waktu ya kita SMP kan, itu SMP pasti cinta-cintaan. Iya. Cinta monyet gitu Cinta kan. monyet, Iya. jelas. Ya karena konsep cinta monyet itu kan, jadi putus ganti gitu nggak masalah, orang belum sakit hati gitu Iya, loh. iya, Paling iya. dia malu karena diputusin mungkin karena itu terus dia nangis. Nah pas aku mau masuk seminari, jadi punya satu cewek nih, Doi. doi. Iya. Nah gobloknya aku tuh karena setelah tes seminari Desember, Januari nembak, terima. Wah, Terima. hebat sekali. Padahal mau ke seminari deh. Padahal mau seminari. Selama 6 bulan itu kan, cheers, baru kali itu rasain namanya pacaran pakai cinta. Sebelumnya nggak? Sebelumnya enggak. Sungguh baru itu pakai apa maksudnya kayak kalau dia care gitu ya, dia care. Terus kalau dia hilang juga percaya, aku masih percaya dia hilang gitu, misalnya mau kemana gitu, masih punya rasa kepercayaan kan. Kalau kita nggak pakai cinta gitu gampang cemburuan kali ya. Iya, Cemburuan terus pikirannya kemana-mana. Ini enggak sih, percaya aja udah. Sampai akhirnya mau masuk seminari harus sekarang ya tahu gue kemana dia. Hilang. Hilang. Iya. Kalau Brother Charles ada nggak pengalaman mencintai? Oh, ada. Ada ya. Ada. Mencintai kalau saya sih dari orang tua. Orang tua itu penting Saya, itu. berbakti di ini. Bogor itu masih pasti kita masih rindu gitu ya nih orang tua karena jauh kan. Apalagi kita sebagai brother. Nah, pengalaman mencinta itu ya pasti yang kita rasakan, terutama saya waktu itu ketika masih kecil kan, masih
masih anak Masih mami. SMP, Ya, masih anak mami, ya. Mami gitu ya. Mami gitu. Lulus SMP. Padahal kok panggil mamamu ini mama ya? Mama. Oh, mama. Mama. Nah, tapi anak mami. Anak siapa ini? Ya, Ya. jadi ada waktu itu pengalaman ketika saya masih SD itu masih sakit kan, ada sakit, pernah sakit kayak tipes gitu. Itu di situ kedua orang tua saya tuh kelihatan benar gitu, rela nunggu sampai malam, sampai tengah malam gitu ya, sampai tengah malam. Dan waktu itu kami belum punya kendaraan, jadi nunggu angkot. Dan mirisnya kami nunggu angkot tuh bisa 3 jam lebih, dan ya itu kalaupun ada, Kalau nggak ada. kalau nggak ada ya kami terpaksa harus nunggu sampai pagi. Nah, tapi saya lihat itu dari kedua orang tua saya tuh, mereka tuh rela gitu, rela menemani gitu kan. Bayangkan loh sampai menemani saya tuh dengan apa ya? Ya dengan penuh pengorbanan gitu ya, pengorbanan waktu, tenaga gitu kan. Karena saya juga waktu itu berobat rutin gitu. Nah, itu. Jadi ya sungguh luar biasa ya pengalaman mencinta itu. Jadi saya juga merasa bersyukur gitu ya, apalagi kita semua ya punya orang tua yang mengasihi kita. Nah, itu juga sangat apa ya, menguatkan panggilan saya juga sih sebagai partner. Nah, itu coba saya lanjutkan untuk membanggakan kedua orang tua gitu. Dari saya tuh seperti itu, sederhana sih. Orang tua ya, orang tua ya. Paling dekat ya. Emang yang paling dekat tuh emang itu ya. Iya, benar. Let dari kecil, emang dari kecil. Iya, dari kecil jelas. Mereka mereka yang bikin kita ya. Jelas. Kita. Heeh. Iya. Kita juga besar kita. Nah, begitu ya. Oke. Hashtag Itu tadi. Paliko. Kalau nonton ya anaknya. Kita Pak Liko, Bu Hasdi dulu. Kalau Fraterniu ada Ya, tadi kan kalau Father Charles kan orang tua ya, kasih orang tua. Ya kalau saya sendiri pengalaman kasih itu dari kakak dan adik saya. Jadi itu saya 4 bersaudara. Saya 4 bersaudara, anak ketiga. Anak pertama dan kedua itu mbak saya kan. Dan saya masih punya adik gitu ya. Mereka semua kami semua itu kompak saling mengasihi satu sama lain. Terkhusus dulu waktu SMA saya itu terkena apa ya? Nyakit gitu ya. Ada tumor jinak gitu ya. Ada tumor di perut saya. Kamu mau saya buka aja. Ini bekasnya di sini. Jadi itu perut sudah besar, ada Ada tumor. Ada tumor yang kecil kayak Oh, iya. istilahnya itu daging tumbul gitu ya. Oh, iya. Jadi itu harus dioperasi gitu kan. Saya pengalaman langsung masuk ke dokter bedah. Saya kan aku konsultasi dia buka perut saya langsung bilang nanti sore langsung operasi. Langsung shock gitu ya. Shock, hati saya tuh remuk gitu ya. Saya takut sekali. Jadi secara otomatis saya harus operasi sore itu. Jam 6 sampai jam 7, 1 jam. Dari jam 6 sampai 7. Nah, Cuma lama juga. ya, Padahal cuma kecil itu ya. cuma kecil ngangkatnya itu. Jadi momen kumpul keluarga itu terasa banget waktu saya itu sudah selesai dioperasi. Jadi saya diopname 2 hari gitu ya. Jadi yang menunggu saya itu paling utama itu mbak saya dan adik saya. Jadi kebetulan mbak saya yang kedua itu kan suster dia. Suster FCH ya, suster FCH kebetulan cuti. Nah, waktu cuti kan bukannya hiburan malah Oh iya. melihat saya tuh nunggu atau dia. sakit ya. Jadi mbak saya tuh melarikan diri untuk menjaga saya gitu ya. Menjaga saya saat saya operasi. Dan mbak saya ada juga yang pertama dan adik saya juga setia menemani saya. Jadi saya tuh merasakan sungguh kasih yang luar biasa dari saudara-saudara kandung saya ini. Jadi itulah pengalaman saya bahwa mereka semua tuh mencintai saya, Keluarga kompak ya. peduli terhadap saya yang sakit ini. Dan ukurannya juga sama. Sampai nggak besar. Itu sumpah nggak di rumah sakit. Penuh. Kelasnya kelas satu. Oh, kan. Muat ya, muat. Kelas 1 habis kelas 1 kira-kira naik kelas ya? Enggak. Itu kalau lulus nanti lanjut kemana? Enggak tahu itu. Jadi dari saya. Dengar-dengar adanya juga ini ya, jalan panggilan juga ya. Oh iya itu jalan panggilan. Iya. Adik Kemana? saya juga. Di mana tuh? Adik saya sekarang puji Tuhan menjalani panggilan di Bruder FIC. Oh, jadi kakak suster, Kakak suster, yang pertama menikah, yang kedua suster, saya ketiga frater, adiknya bruder. Bruder. Saya Bruder FIC. panggilan dari luar biasa. Panggilan kompak. Iya, iya, bagus. Kalau interview ada pengalaman mengasih pasti Kalau ada. saya sih dulu ya hampir sama dengan saya juga punya pengalaman yang seperti teman-teman. Tapi ada yang sepertinya berbeda dengan teman-teman. Kan kalau teman-teman sudah bicara dengan keluarga, tentang ini seperti itu. Kalau saya itu
dengan teman-teman saya sendiri. Satu angkatan itu juga saya merasakan kasih dan mencintai dan dikasih dalam satu angkatan itu, kebersamaan dan persaudaranya terasa sekali. Terus juga yang dulu sebelum masuk seminar itu juga saya punya teman-teman geng itu ya, kami setiap setiap pulang sekolah itu kadang ngumpul bareng itu, dan waktu momen-momen itu pernah waktu saya lagi ulang tahun gitu ya, mereka ini yang nonton pesannya ya. Jadi saya pulang, padahal saya tuh naik sepeda dan lagi ulang tahun itu memang saya sudah was-was tuh, ini apa nih nanti pulang dikasih bakal diapain, karena mereka udah dari belakang tuh ngikutin saya. Ini ngapain? Terus orang pertama tiba-tiba nyamperin saya, melempar pakai bukan lempar, disiram pakai ember pure gitu kan. Udah basah semua, terus dikasih tepung. Wah. Sumpah dikasih tepung itu selalu dari sini semua itu lengket. Itu kan rasanya kalau tepung kena air tahu ya. Lengket. Ditambah lagi biar amis ya, dikasih telur ya. Jadi bakwan ya. Jadi bakwan. Jadi adonan itu. Adonan bakwan. Dan setelah itu saya di itu karena di samping kali, jadi saya sekalian ceburin kali udah pokoknya sudah kumpul jadi luar biasa lah pokoknya situ. Ini teman-teman di rumah ya. Salam ya. Oke. Gitu. Nah tapi setelah saya naik ternyata ada satu orang ya, itu dari mereka juga sih, itu bawa apa yang bawa kue itu di situ. Rasanya kue setelah semua mencair dapat seperti itu, wah teman-teman saya merasa di situ ada kasih. Di antara saya juga mengasihi mereka juga mengasihi saya gitu. Dan ketika teman saya yang lainnya, itulah kesempatan saya. Ketika teman saya lainnya ulang tahun, nah situlah kesempatan saya bisa balas dendam. Tapi kuenya dibalas juga nggak? Dibalas juga. Kuenya dibalas juga. Itu dia. Nah, seperti itulah kurang lebih pengalaman saya untuk kasih dengan teman-teman. Untuk kasih itulah. Gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah juga punya pengalaman yang sendiri ya. Tentu punya dong. Punya, Pasti. bisa di-sharingkan ke teman yang lain, atau bisa juga di chat ke Instagram sekolah sikat mungkin yang nah tapi pengalaman mengasihi itu seharusnya kan kita kan lagi COVID nih kan, ya kan lagi pandemi, harusnya kan pengalaman kasih, karena kita udah punya pengalaman dikasihi, mengasihi, harusnya kita punya kasih, ya nggak sih? Nah kasih itu sebenarnya yang bikin kita peka buat pandemi ini. Kira-kira gimana sih pater kayak juga gimana lihat keprihatinan selama COVID ini? Ada nggak yang gerakin buat atau dorong untuk melakukan sesuatu yang berguna buat yang terdampak pandemi secara langsung? Kalau Pater Charles gimana lihat pandemi? Kalau saya sih melihat pandemi ini yang tentu banyak merugikan banyak pihak ya, terutama orang-orang yang sudah punya perekonomian kecil itu pasti akan merasakan dampaknya ya. Kalau kita kan pater mungkin nggak terlalu merasakan ya sih, tapi di luar tuh luar biasa ya dampaknya. Nah salah satu pengalaman saya waktu itu pernah saya beli gorengan, beli gorengan jajan gitu kan, jajan, kemudian saya melihat ada nenek tua sih, udah ibu tua nenek. Nah itu gorengannya tuh banyak yang nggak laku gitu kan. Nah dia cerita bagaimana dampak pandemi ini sungguh membuat dia semakin menderita gitu. Yang sebelumnya nggak pandemi aja udah pendapatannya kecil, apalagi pandemi itu orang jadi males untuk keluar, dan apalagi makanan yang gorengan dan disentuh kan tentu kalau COVID-nya sangat minim, sangat sensitif ya gitu makanannya gitu. Jadi dia sungguh merasakan dampaknya, dan waktu itu puji Tuhan saya punya uang lebih dan saya tergerak gitu. Dan saya juga membagikan, setidaknya saya membagikan lebih gitu, memberikan uang lebih untuk nenek itu. Gorengnya masih pakai minyak gorengnya? Masih pakai minyak. Gimana kalau pakai minyak? Dia nggak ini, dia susah beli minyak kan? Oh iya, tapi masih kok. Masih beli minyak ya? Ya gitu, jadi ya sungguh merasa tersentuh gitu ya, sangat kasihan yang orang-orang di luar tuh sangat susahan gitu dalam mencari uang untuk hidup mereka. Makanya seperti itu sih pengalaman. Kalau aku sih yang paling antara itu karena pandemi jadi banyak sekolah tutup terus online. Nah biasanya kalau online yang anak-anak apalagi ya yang SD SMP itu bahkan ada yang sampai dia mau lulus dia nggak tahu temennya siapa.
Ya, benar-benar. Karena dia online. Iya, karena Cuman online. lihat di situ namanya itu dia nggak pernah kontak lagi. Langsung ya. Terus ketika mereka sekarang kan udah mulai offline tuh beberapa. Mereka masuk ke sekolah mereka nggak kenal siapa. Kayak orang baru, bayangin loh. Anak kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, kelas 6 SD udah mau lulus baru tahu dia punya teman. Kan aneh kan? Iya. Jadi emang dampaknya secara psikologis emang sebenarnya nggak terlalu baik sih, karena setiap orang kan butuh teman, butuh relasi. Tapi kalau dia relasinya cuma di rumah doang, ya itu pasti Makhluk sosial kan? kita kan makhluk sosial. Kita cuma pengen ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Ya, Apalagi waktu masa-masa sekolah itu kan Seru-serunya. masa seru-serunya Oh, kan. seru-serunya kan, iya kan. Iya, iya. Kemana kita hangout kayak habis sekolah kita Main bola bareng lah itu kan. Gawang pakai sendal itu. itu. Tapi kan sekarang covid semuanya di rumah. Di rumah nggak bisa kayak gitu ya. Itu sih yang bikin, apalagi kan kalau misalnya dia nggak tahu, susah mau tanya ke ini orang tua harus ngajarin, orang tua jadi beban lagi, jadi beban orang tua pusing bikin kerjaan, makanya susah bikin belajar. Belajar benar-benar. Apalagi kalau dia anaknya sekolah tinggal belajar, tinggal kerja, bisa jadi anaknya tidur dia nggak tahu ya. Anaknya tidur, gurunya ngomong anaknya tidur dia nggak tahu. Kan ya itu bikin nah, makanya dari situ sih saya terdorong kalau misalnya ada apa namanya acara-acara online, sebisa mungkin selama itu bisa pakai protokol kesehatan, sebisa mungkin diusahakan offline. Ya nggak sih, misalnya kan kita pelajar kan sering diminta rekoleksi gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya sejauh itu mungkin tuh offline aja lah kali ya, karena kan kita butuh relasi sosial juga gitu kan. Jadi ya itu keprihatinan akibat sekolah offline itu bikin saya terdorong untuk bikin acara-acara offline gitu. Ya kalau saya sih ada juga itu. Kami waktu kan kita waktu zaman pandemi itu kan nggak bisa berkumpul bersama kan, itu nggak boleh itu kan. Dan otomatis juga perkumpulan di dalam gereja dan kegiatan seperti itu nggak ada. OMK nggak bisa kumpul bersama, bahas-bahas biasanya susru gitu kan. Juga pendalaman iman dan sebagainya itu nggak bisa secara bersama-sama kumpul gitu. Mandek. Waktu itu kan juga belum ada platform Zoom atau sebagainya, kan masih terbatas sekali kan. Terus alat-alatnya juga nggak mendukung gitu kan, jadi susah sekali waktu zaman itu. Terus juga kita umat-umat tuh pada karena nggak dapat pelayanan misa dan sebagainya itu kan mereka rasanya kasihan sekali gitu, sering rasanya. Waktu zaman itu saya juga kerasa bagi kita ya, kalau kita kata-kata masih bisa dapat misa dari tiap hari ya, masih bisa. Apalagi orang tua kita waktu kita nelpon juga bilang kan, Ya. oh ini ada misa nih susah sekali rasanya. Gereja supaya kupon, Gereja, pakai kupon. soalnya pakai tiket, Kupon tiket loh. Ya rasanya kita perlu misalnya seperti kemarin caranya sih ketika saya diminta kita kan mengadakan juga itu kan ya rosario bersama gitu, sebagai sapaan kita terhadap umat itu. Terus juga cara langkah kita untuk menyapa mereka, menyegarkan iman, rosario bersama, doa bersama ataupun pertemuan rekoleksi seperti itu kan untuk penyegaran iman juga para kaum muda. Seperti inilah juga yang kita lakukan ini sebagai cara untuk kita menumbuhkan iman gitu satu sama lain, karena ya jarang kumpul kan kita, jarang bahas-bahas seperti ini. Kalau Rio Ya, saya menyoroti hidup komunitas kita aja, para frater. Jadi kan ya mereka juga mau tahu Oke, ya. biar mereka tahu ya. di rumah gitu ya. Jadi pandemi awal-awal itu kan kita bener-bener nggak boleh keluar sama sekali ya, dibatasi gitu ya, karena ada PPKM gitu. Jadi semua kegiatan tuh harus di rumah gitu ya. Kalau nggak penting nggak usah pergi gitu kan ya. Jadi kita sekarang masuk dunia itu dunia online, dunia virtual gitu. Jadi kita manfaatkan media-media untuk kita berkomunikasi jarak jauh. Jadi di balik itu saya merasa bahwa kita juga harus bisa bergerak gitu. Tidak hanya kita bisa bermedia sosial, kita harus juga menjaga tubuh dan jasmani kita. Tentu dengan makan makanan yang sehat untuk menghindarkan kita dari virus itu, imun kita itu bisa menjaga gitu. Jadi saya menggerakkan teman-teman para frater itu untuk tetap olahraga gitu. Jadi saya menggarisbawahi itu tetap olahraga walaupun kita itu hanya di rumah saja. Kita kan ada lapangan futsal, kita ada bulu tangkis, badminton. Nah, jadi walaupun kita tidak boleh pergi, tapi kita juga bergerak untuk
menyegarkan dan menyehatkan badan kita dengan olahraga gitu ya. Jadi manis banget Pak ya. Jadi manis sekali saya. Rohani sudah kita kan rohani kita tetap ada misa, kita Rohani aman gitu ya. adorasi. kita mengisi rekoleksi, mengisi sekolah minggu, bahkan kita mengisi sekolah minggu Kalimantan loh. Jauh. Kita telah memanfaatkan media virtual ini berKTKC, tapi kita harus juga ingat menjaga kesehatan Kesehatan, dengan iya. cara makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Nanti Jadi, kalau sakit terus sekolah minggu siapa? makanya Iya, itu iya. harus seimbang gitu ya. Jadi kita harus walaupun di rumah, tapi kita tetap olahraga sendiri. Iya, iya. Kita angkat beban, push up, Lari, lari, sederhana aja. Kan nggak keluar kompleks, tapi di rumah kita nggak kumpul, cukup kita olahraga bersama keluarga. Kumpul Jadi berarti. itu. Sama keluarga kumpul. Kumpul bersama Tapi lebih aman. lebih aman. Oh. Iya. Pembatasannya Oh, iya. cocok. Iya, benar-benar. Jadi seperti itu. Kalau keluarganya keluarga besar, kumpulin. Sempit kan? Ya bisa dibayangkan lah. Oke. Seperti itu. Nah, mumpung kita lagi bulan kitab suci, lagi pertemuan tentang PKSN, nggak abdul rasanya kalau kita nggak baca kitab Oh, suci. Iya. Oke, nggak Namanya kita Masa namanya kita aja berdoa, PKS. berdoa, ya. Harus ada kita Biar kita tuh ngomong itu ada dasarnya gitu. Nah, rohaninya. Saya kita nggak cuma ngomong kosong doang. Ngomong kosong. Oke. Oke, teman-teman kita mau dengarkan bacaan kitab suci. Teman-teman juga bisa buka, silakan dibuka kitab sucinya dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 tentang perkawinan di Kana. Frateri akan membacakan. Perkawinan di Kana, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman nanti bisa diulangi lagi baca tentang perkawinan di Kana ini. Temanya kan kasih nih. Kenapa kok kita bahas perkawinan di Kana? Kan? Tapi masih nyambung sih kan, pernikahan itu juga ada kasih. Kasih. Oh iya. Saling menyatukan. Luar biasa. Ya gini ya. Sekarang tuh kayak gini. Cuy. Gimana? Kayak gini, cuy. Gini. Oh, terbaru itu. Oh, terbaru. Terbaru ya. Saya tetap Yang setia gini. pada Oh, Yesus. lihat di mana kan? Apa? TikTok. Iya, itu lagi viral Oh, ya. iya, Baru. iya, baru. Banyak yang baru kayak gini. Oke. Tapi Baru karena tahu saya. jarinya pendek jadi jelek ini. Nah, Oh, iya. nah, teman-teman pasti kalau ngomongin kasih pasti langsung mikir hukum kasih, ya nggak sih? Iyalah. Iya kan. Nah, tapi kan kalau hukum kasih itu merupakan ajaran tertinggi, tapi kalau nggak diaplikasikan, nggak dipraktekin, tetap hanya sebagai konsep aja. Iya. Nah, makanya hari ini kita frater-frater nampilin tentang perkawinan di Kana supaya teman-teman tahu teladan Yesus dalam mengasihi. Yesus mengasihi itu secara konkret, teman-teman. Ya kan? Ya, jelas. Nggak cuma ngomong Oh, doang nggak gitu cuma ya. ngomong doang. Nggak om dulu. Jadi teman-teman tadi lihat kan di perkawinan di Kana itu jadi
karena ada kesusahan, kekurangan anggur nih, apalagi pesta perkawinan kan, tahu sendiri orang Yahudi kalau udah habis anggurnya itu pasti malu, sangat malu banget kan. fatal. Nah, kayak kita kalau orang Jawa gitu, apa orang Indonesia lah, kalau misalnya kondangan kehabisan makanan, Isi malu. Luar biasa. habis lah itu sama aja kayak orang Yahudi kak, kalau nikahan kehabisan anggur, itu pasti kesusahan kan. Nah, makanya Yesus itu berbuat mujizat bukan semata-mata karena dia bisa, tapi karena dia juga punya kasih. Makanya dia langsung ambil tindakan, langsung caranya diselamatkanlah mukanya si tuan rumah itu. Ya. Nah makanya teman-teman, ini contoh konkret dari Yesus. Yesus teladan kita dalam mengasihi. Kalau kasih itu munculnya kalau solidaritas itu munculnya dari kasih. Gitu kan. Jadi kita harus solidar juga dengan sesama. Oh iya, kita harus solidar. Kalau tanggapannya Pak Trio gimana? Ya gitu, berarti solidar itu kita berarti kan peka, peka terhadap situasi yang namanya situasi yang rumit, memang kita mulai kesulitan. Nah jadi kita itu peka. Nah jadi peka itu menimbulkan bahwa kita tuh solidar terhadap sesama kita. Kira-kira solidaritas itu munculnya dari mana ya, Brother Charles? Kalau saya sih solidaritas itu muncul dari rasa peduli ya, dari kasih. Peduli itu kan karena kita juga ada rasa kasih gitu Iya. kan. Kalau kita melakukan sebuah kasih itu sama aja kita peduli, kita solidar. Nah dari situlah muncul tindakan nyata langsung dari hati terdalam gitu ya, langsung dorongan gitu, nggak ada paksaan gitu. Yang terdalam dari hati yang terdalam. Nah, jadi menurut saya sih itu terdalam, benar-benar dari dalam gitu, hatinya. Kalau Brother Trio gimana tentang gimana sih kita, kalau sekarang kan dulu Yesus tuh implementasinya kasih kayak gitu, kalau kita sekarang gimana aplikasinya kasih? Kalau kita implementasinya gini, saya pernah waktu kemarin karena sudah agak lumayan turun COVID itu kan, saya dapat tugas dari komunitas untuk beli bahan makanan karena kita kan masak sendiri itu hari Minggu ya. Gitu. Nah, di sana ketemu dengan pengemis itu rasanya itu kasihan sekali dengan mereka. Mereka kan terdampak dengan itu kan. Nah, secara solidar saya, kebetulan saya ada uang di situ dalam. Langsung saya berikan saja karena begitu tergerak nggak usah pakai mikir, kita ada langsung kasih. Tapi kalau misalnya ada tetap ada, saya pasti kasih. Tapi di sana saya yakin pasti walaupun saya berkurangan ya terus saya ngasih, nanti pasti akan diganti oleh Tuhan dengan cara yang lain apapun yang dikasih. Karena pernah waktu itu ternyata kurang kan, waktu saya bilang maaf Pak uangnya kurang sekian gitu, terus ya nggak apa-apa sama bapak itu dikasih juga uang penjualan. Mungkin itu dibalas Tuhan itu kayak gitu ya. Yesus nyaman Berkarya bapak itu. Jadi teman-teman, aplikasi kasih itu nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu bikin proyek besar. Itu bisa yang mujizatkan aja, itu spontan kan ya. Ada kesan di situ, Yesus langsung bantu di situ. Nah jadi teman-teman, mau di kampus, mau di sekolah, mau di rumah, mau di tempat tongkrongan, sama teman-teman yang satu circle, mau di manapun ya, kalau ada kesusahan atau ada kesulitan sebagai bentuk solidaritas kita, apalagi yang terdampak langsung sama pandemi. Nah itu harus cepat tanggap, peka, solidar, langsung ambil tindakan. Terus apa tindakannya? Pokoknya jangan nunda-nunda. Jangan malah nggak jadi. Nggak jadi pasti. Iya. Nah itu makanya solidaritas itu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus fokusnya juga kita sekarang fokusnya ke yang terdampak pandemi gitu ya. Ya proyek-proyek besar mungkin untuk membantu mereka itu Ya, bagus juga sekali penting ya. Tapi kan kita kalau mau berbuat baik, mau solidar atas dasar kasih, itu kan nggak perlu mikir dulu mau merancang apa gitu. Emang kan kita nggak pernah kan bangun tidur ada juga mau ini apa namanya rancang membantu siapa? Nggak ada mikir. ketemu pengemis nggak mungkin kan. Mungkin kita nyari Nggak perlu di sana. Nanti bangun tidur jam 8 cari pemulung nggak mungkin tuh. Nggak mungkin. Makanya spontan aja langsung, jangan ditunda-tunda. Kalau kita atas dasar kasih, kita ikhlas, pasti kita bahagia juga. Efeknya juga ke kita. Secara psikologis kita jadi sehat juga. Nah gitu teman-teman,
buat pertemuan BKSN kita kali ini. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan di hati. Nanti bisa di komen ya. Gak apa-apa di komen di YouTube kami, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe. Itu yang terpenting. Itu yang penting. Yang paling penting itu. Oke, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya nanti dapat Video-video baru-baru. Iya. Baru dari Mari kita tutup dengan doa Frater Vio. Silakan. Marilah para kaum muda juga yang teman-teman yang lainnya, para pater kita berdoa untuk menutup acara kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas teladan Yesus di dalam mengasihi sesamanya dengan sikap peka dan solider. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menyadarkan kami bahwa kami sangat Engkau cintai melalui orang-orang di sekitar kami. Tak lupa kami juga bersyukur karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk mencintai orang lain. Kami mohon ya Bapa, bantulah kami untuk merealisasikan rencana kami, untuk menunjukkan kepekaan dan solidaritas kami terhadap mereka yang mengalami krisis akibat COVID-19. Semoga semua ini menjadi wujud nyata cinta kami kepadamu. Semua ucapan syukur dan permohonan ini kami haturkan melalui pantangan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima saya kasih. Frater Moses. Saya Frater Charles. Saya Frater Rio. Saya Frater Vio. Mengucapkan Vivat Tuhan Yesus. Perdon Marie. Pegang waktu implementasi. Gila briefing sih. Apa ini? Aku mau ngarep loh, sebenarnya. Ketap.